Oke, pada pertemuan kali ini kita akan menambahkan sebuah fitur baru di website e-commerce kita. Jadi kalau sebelumnya ini di sini standarnya harusnya seperti ini ya. Ini umum untuk laptop komputer, tapi ini dibuatnya bukan pakai WordPress. Jadi sini ada trending item. Kemudian kalau diklik ada pilihan warna, pilihan ukuran. Nah, di sini belum ada nih kalau yang ini. Kalau di toko Shopee ya, marketplace kayak Shopee, Tokopedia ya. Kita cek aja ya. Tokopedia. Nah, kita cek yang ada ukuran itu biasanya baju ya. Nah, ini kita coba cek baju. Nah, di sini ada varian dan warna. Ada warna, ada varian, ada ukuran, varian ukuran sama varian warna. Variasi ya, varian ya. Nah, kita mau menambahkan seperti ini di e-commerce kita atau di website e-commerce kita. Nah, sebelumnya kan hanya seperti ini. Nah, di sini belum ada pilihannya. Misalkan kalau di baju kan enak ya, ada ukuran, ada warna. Tapi kalau di perangkat elektronik juga biasanya juga ada. Misalkan MacBook 2019, variannya yang 256 atau yang 128, biasanya storage-nya kalau di MacBook. Sama tahun biasanya. Nah, kita mau menambahkan itu di sini. Jadi mirip-mirip kayak yang di Tokopedia atau di Shopee, di marketplace pada umumnya lah, Bukalapak. Caranya gimana? Kita cari yang namanya plugin varian swatch untuk WooCommerce. Nah, contohnya seperti ini. Ada banyak sih, macam-macam pluginnya. Kita coba yang ini aja, yang bintang 5-nya banyak. Atau kalau mau kita compare, kita cari lagi, ada nggak yang selain itu? Varian sweat WooCommerce. Kita bandingkan saja 6 produk varian plugin for WooCommerce. Jadi di sini ada plugin yang direkomendasikan, ada opsinya ada 6. Mungkin ada yang berbayar juga. Kita cari yang gratis. Nah, di sini gratis atau bayar, kita cek. Si Yit WooCommerce, kemudian ada varian master. Oh, di sini $35 kalau mau beli. Ini juga sama ini. Ini bayar nggak nih? Nah, di sini ada fiturnya, free dan premium. Jadi kalau yang plugin yang ini, jadi kalau kita mau milih plugin, ya kalau mau benar-benar niat modal, kita fokus di jualan online, ya beli aja yang berbayar. Fiturnya lebih banyak. Ini contoh, di sini ada perbedaan antara yang free sama yang premium. Kalau yang free, di sini buat warna, buat label sama buat image aja. Kemudian yang premium ini macam-macam. Fiturnya banyak. Ya. Hasilnya pun bisa berbeda-beda. Di sini tampilannya lebih menarik nih dibandingkan yang ini. Ya silahkan mau pilih yang mana. Tapi yang benar-benar free kita cek di yang ini. Kita cari di marketplace-nya. Kita masuk ke plugin.
Kita bandingkan. Kalau berbayar tapi penggunanya tidak banyak juga percuma. Seperti biasa, seperti instalasi plugin pada umumnya di pertemuan sebelumnya. Add new, kemudian kita cari variation sweat. Nah, di sini 100.000 dengan 339 bintang 5. Diupdate 2 minggu yang lalu. Di sini 70.000, di sini 100.000. Berarti yang ini yang menang ya. Yang ini 8.018. Masih menang yang atas. Di sini 2.000. Di sini 1.000. Ini 4.000, ini 300. Ini 9.000. Beda tapi ini. Ini 3.000. 10.000 yang multi currency. Ini untuk currency beda. Berarti tetap yang atas ya. Juaranya tetap yang atas tadi. Berarti ini yang digunakan diinstal. Gantian aja install aja. Pak, maksudnya itu kan di ada compatible gitu version. Jadi kalau yang ini kompatibel dengan WordPress versi yang kita install. Nah, sedangkan yang ini untested itu belum dites. Jadi tidak tahu apakah dia kompatibel atau enggak. Kalau ini kompatibel. Ini 503 ya. Oh iya. Kita coba install lagi. Di sini saya masih gagal. Saya cek dulu di WP File Manager. Varian sweat ya. Ini kita harus oprek lagi. Kalau gagal, yang sudah terinstall rezekinya. Tetap aja harus salah lagi masih. Nah, sudah terinstall, jangan lupa diactivate si variation sweat plugin variation sweat. Nah, ini kalau sudah, ini ada pertanyaan sebetulnya, WooCommerce variation sweat setting. Ini nanti dulu aja, yang simple aja ya.
Ini untuk visual ini. Kita cek dokumentasi si variation sweat ya. Bisa, udah klik itunya di sebelah itu. Activate. Udah klik ini buat setting. Ya. Buat setting. Ya. Terus ya pakai dulu dari ini. Kita cek dokumentasinya. Di sini sebetulnya untuk shape stylenya dia mau round atau square. Round itu yang ujungnya apa? Pojokannya nggak lancip ya. Kalau square dia berarti kotak. Itu pilihan. Terus enable tooltip setiap produk atribut, enable default style sheet, ya nggak apa-apa. Kemudian auto drop down to button, convert default drop down to tipe button. Jadi mengubah dari yang combo box drop down itu kayak menu turun kayak gini, ini drop down, dirubah ke button. Jadi misalkan dia pilihannya SML itu defaultnya itu drop down kayak gini. Kalau diubah ke button berarti jadi tombol dijejerin. Jadi kayak yang mana tadi? Jadi tombol terpisah. Nah, itu ada pilihannya ya. Iya, ini pilihannya button tipenya. Kita mau bikinnya apa pilihannya? Ukuran atau apa? Kita mulai dari atas nih. Dokumentasi ya. Ini untuk contohnya jam tangan, tas. Nah ini WooCommerce Variation Sweat. Ini instalasinya. Kemudian login. Kemudian settingnya mana? Setelah diinstal, oh ternyata dia pakai lisensi kalau ada lisensinya. Karena kita yang free berarti lisensinya nggak ada ya. Mudah-mudahan ada yang versi free-nya lisensinya juga. Nah pilihannya kayak gini. Nambahinnya gimana? Kita tambah di sini berarti. Ini save dulu. Simple kan cuman seperti ini. Cuman menambahkan si settingnya. Nah ini setting untuk tampilannya ya. Thumbnail ukuran image size-nya 150 kali 150 nggak usah dirubah dulu. Kemudian di sini stylenya warnanya apa? Kalau mau rubah upgrade to premium. Karena kita pakai yang gratis. Jadi ini nggak usah. Ini juga premium. Ini juga premium. Yang standar aja berarti. Ya. Simpelnya ada. Simpelnya ini yang standar untuk yang free. Ya, intinya nggak bisa diapa-apain. Kita masuk ke produk coba ya. Kita masuk ke produk, all product. Kita rubah yang ini. Apa yang ditambahkan kira-kira? Kalau saya kan storage biasanya kan. Kalau untuk laptop di sini yang membedakan di MacBook itu storage-nya sama warna. Jadi misalkan tipe storage-nya SSD 256. Motor warna juga bisa sih. Nah, kalau
kita menginginkan menambahkan variasi warna atau variasi ukuran, sebetulnya secara standar dari produk detailnya di sini masih belum muncul, walaupun sudah kita install yang namanya sweat variation ya. Kita tambahkan di atribut. Nah, ini menu baru namanya atribut. Di dalam kategori menu produk. Jadi kayak warna, ukuran, misalkan bentuk khusus, itu atribut. Misalkan kalau misalkan makanan ya, contoh makanan sama-sama burger misalkan, ada burger bentuk kepala orang misalkan. Jadi kalau kemarin saya lihat di Facebook, itu ada buah-buahan yang memang dibentuk macam-macam. Nah, itu kan variasi yang berbeda, atributnya berbeda, dan harganya pun pasti beda. Jadi ada buah semangka tapi bentuknya bentuk wajah orang. Ada buah semangka bentuk lope-lope. Resume. Jadi pada saat kita sudah masuk ke menu atribut di dalam menu produk, ini tambahannya menu atribut. Kita tambahkan kalau di elektronik, contohnya peralatan elektroniknya itu MacBook. Di sini kan ada variasinya, atributnya adalah storage. Slug-nya juga storage. Kemudian tipenya apa? Button aja. Tambah atributnya. Ini tidak harus seperti ini. Karena kalau saya jualan laptop masih masuk. Tapi kalau jualan baju, jangan storage. Ukuran dengan size. Jadi setelah storage, saya tambah warna ya. Color ya. Kemudian tipenya color. Kalau ukuran itu dia tabnya apa? Button aja. Nah ini contoh nih menambahkan. Kalau ini kan atribut color sama storage ya. Saya tambahkan dulu konfigurasi termnya di storage. Ini bisa dikonfigurasi. Jadi kita menambahkan storage-nya kalau di laptop itu ada SSD misalkan. SSD 128. Nah, di sini SSD, di sini pakai strip karena slug. Dia URL nggak boleh pakai spasi, nggak boleh besar kecil. SSD 128. Deskripsinya SSD 128, nggak apa-apa lah sama. Terus ditambahkan storage yang ditambahkan. Jadi tadi itu baru kategori apa namanya? Atributnya. Kalau sekarang benar-benar menambahkan item di dalam apa namanya? Atributnya. Ini product storage. Ini masih proses ya. Nah, ini sudah saya masukkan beberapa warna color untuk atribut color. Kalau menambahkan itemnya di sini warnanya misalkan kalau di produk elektronik yang umum kan warna hitam, warna grey sama warna merah. Mau ditambahin sendiri bisa. Tombolnya yang ini. Configure item.
menambahkan item dari atributnya. Kalau storage, configure, temennya di sini SSD sama 128 sama 256. Misalkan mau tambah, configure. Nah, untuk yang color ini sudah saya tambahkan. Munculnya ternyata di additional information di sini. Ini ada pilihan warnanya seperti ini. Nah, ini kan kurang sesuai dengan ekspektasi ya. Ini nambah dulu lah. Kita nambah storage baru misalkan HDD 500 GB. Harddisk 500 GB ya. Di sini huruf kecil semua dan spasi diganti strip. Nah, kalau kita mau menambahkan si atribut ini, menambahkan atribut storage, jadi beda kategori produk nggak masalah. Nggak masalahnya kenapa? Di produk dia masuknya. Kita pilih produk yang mau kita edit. Contohnya ini saya punya produk namanya MacBook 256 GB, 16,5 juta. Kemudian atributnya di sebelah mana sih? Nah, di sini ada atribut. Yang sudah saya tambahkan di atribut ini adalah, sebentar, ini saya refresh dulu. Nah, di bagian atribut kita bisa pilih tambahannya. Ini yang udah ada color. Atribut color udah saya masukkan. Mana tadi? Atribut. Sebentar saya refresh lagi. Refresh. Makanya tadi kalau ada beberapa atribut dimasukkan sekaligus bisa, misalkan satu objek barang atau barang jualan, dia punya beberapa atribut, ada yang 2, ada yang 3, nggak masalah. Atribut ini kan tambahan sebetulnya, informasi tambahan. Ntar masih loading. Resume. Oke, untuk atribut produk itu adanya di sini. Di produk data, kemudian atribut. Ini ada atributnya warna. Saya mau nambahin lagi storage di add. Nah, masih loading ya. Masih muter-muter. Jadi yang sudah saya tambahkan di sana atributnya color dan storage. Kemudian kalau secara visual di sisi pengunjung atau pelanggan, munculnya di sebelah mana sih? Nah, di sini. Dia munculnya hanya seperti ini aja. Additional information. Jadi karena kita pakai plugin apa namanya? Sweat settingnya, kita konfigurasi lagi. Karena dia yang simple ya sebenarnya.
Kita coba tambah lah. Di sini ada muncul tambahan, diminta menginstal ya. Ya, di sini dia minta menginstal additional variation image gallery. Jadi si variasinya, si variannya ternyata diminta tambahan lagi untuk yang namanya gambarnya. Sebentar. Install dulu, install. Varian sweat galeri kalau nggak salah tadi. Masih loading. Jadi variabel yang ada, atribut yang ada di sini kan ada dua tadi ya. Ada warna, color, dan storage. Masing-masing di sini punya item. Kalau diklik menghilang kayak gini, anak panah kecil yang sebelah kanan. Nah, untuk yang warna itu black, gray, sama red. Ini contohnya. Kemudian kalau yang storage, diklik, maka dia hidden lagi. Klik lagi sebelah sini. Variasi untuk storage-nya ada HDD 500, SSD 128, SSD 256. Logikanya yang tadi sudah pernah dibahas, black dengan HDD bisa, black dengan SSD bisa, black dengan SSD 256 bisa. Ini satu-satu. Jadi apa namanya? Kemungkinan atau kalau bahasa matematikanya permutasi ya. Peluang yang munculnya adalah black dikali 3 berarti ada 3. Gray dikali 3 ada 3. Red dikali 3 ada 3. Total ada 9 item baru jadinya. 9 variasi. Nah, ini bisa ditambahkan di variasi. Variasinya di sini tinggal pilih create variation from all attribute. Berarti ini semua dimasukkan antara, sebetulnya bisa milih satu-satu dimasukkan bisa. Tapi lebih gampang ini semua dimasukkan. Create variation from all attribute. Maka di sini nanti muncul 9 kemungkinan tadi, 9 varian. Varian yang pertama, nah ini di-generate ya dari variabel yang kita buat. Ada black dengan HDD 500, black dengan SSD 128, dan seterusnya sampai red. Sebetulnya saya cuma input 3 warna, black, gray, dengan red. Kemudian untuk storage-nya variasinya adalah HDD, SSD, dan SSD ada 2, 128 dengan 256. Masing-masing itu harus diupload lagi. Stoknya berapa, barangnya ini bisa diambil atau enggak, gambarnya pun sendiri diupload lagi untuk varian yang black dengan HDD 500. Kemudian lebar dan tingginya juga ini diperkirakan, beratnya berapa, pengirimannya gimana, samakan aja, deskripsinya seperti apa, stoknya ada nggak di sini, stoknya ngikutin parent-nya. Nah, di sini ada harga untuk variation price-nya. Untuk warna hitam dengan harddisk 500 GB, ini harganya berapa? Apakah berbeda? Nah, ini di input manual satu-satu. Contoh ini yang warna black, harganya sama lah, 16.500.000 untuk MacBook. Atau sell price-nya segini. Yang di sini kita tinggiin.
Jadi di sini 18 dan 16 harga selnya. Beratnya perkiraan 3 kilo, lebarnya 30 cm, ketebalannya ini 4 kali ya, 4 cm, lebarnya misalkan 10 cm, ngarang aja dulu. Anggaplah cuma satu itu yang saya masukkan, atau dua ya sama gray SSD. Rp500 itu 23, beratnya 4 kilo, 20, 10, ngarang ya ini ya. Kemudian save. Save-nya berbeda. Kalau yang untuk update deskripsi umum di sini update, kalau yang ini save-nya di sini. Tapi jangan lupa ini juga diupdate. Nah, kita cek perubahan di bagian front end untuk pengunjungnya seperti apa. Nah, ini baru muncul. Jadi untuk yang warna SSD yang ini tidak ada, yang grey tidak ada, adanya 128, tergantung kita ngisinya. Ini stoknya masih kosong semua. Nggak bisa dipesan kalau kosong. Berarti di sini di variabel itemnya kita masukkan stoknya. Ya, masih loading. Nah, tadi yang sudah diisi yang bagian mana aja? Nah, ini. Stoknya gimana? Nah, dimasukkan stoknya. Stoknya berapa? Misalkan 5. Kemudian yang tadi saya isi mana lagi? Manage stoknya di checklist ya, jangan lupa. Kemudian saya save. Nah, untuk bagian pengunjung, ini karena stoknya sudah saya tambah, seharusnya bisa menambah add to cart. Nah, untuk warna ini belum bisa, black belum bisa. Tadi yang ditambah yang bagian mana lupa saya. Jadi sebetulnya ini di pengaturan bisa sih, di pengaturan diatur bisa order nggak sih kalau stoknya habis, gitu, bisa diatur. Ini pilihan ini nggak ada, padahal ada. Clear. Ini yang ada pilihan yang mana? Black, SSD, warnanya grey. Nah, ini ada harganya tuh. Stoknya 5. Bisa di order. Jadi sudah sesuai dengan target hari ini membuat produk dengan variasi.
Ya, disesuaikan dengan tugas atau produknya masing-masing. Kalau untuk cek stoknya, bisa di bagian dashboard adminnya ya.